Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum Republik Indonesia. Terima kasih Pak Menteri sudah bersedia berdialog bersama kami di Garuda TV. Sama-sama Mbak Ri, dengan senang hati. Iya, Pak Menteri, saya tuh ingat banget Pak Menteri dilantik justru sebelum Kabinet Merah Putih. Sudah sempat bersama Kabinet Presiden Jokowi, walaupun 2 bulan ya. Nah, lalu kemudian ketika Kabinet Merah Putih, Kementerian Hukum Republik Indonesia, waktu itu kan masih Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Lalu sekarang akhirnya dipisah gitu, Kementerian Hukum, sekarang Pak Menteri menjadi Menteri Hukum Republik Indonesia. Lalu dipisah dengan 2 kementerian lain. Saya optimis sepertinya Pak Menteri pasti ikut ya merancang nomenklatur terkait pemisahan ketiga kementerian itu, Pak Menteri ya? Enggak lah, itu kan terkait sebelumnya. Oke. Waktu masih dibahas di DPR terkait dengan Undang-Undang Kementerian Negara. Baik. Tapi secara jujur saya tidak ikut serta untuk menentukan soal nomenklatur. Oke. Yang pertama itu adalah menyangkut soal kebijakan Presiden Bapak Prabowo Subianto. Bahwa memang selama ini kan Presiden kita itu tersandra dengan nomenklatur ataupun jumlah kementerian yang diatur di Undang-Undang Kementerian Negara, Mbak. Dulu kan jumlahnya hanya maksimal 34. Iya, saat itu ya. Tapi kita sadar sepenuhnya bahwa presiden itu harusnya tidak boleh disandra. Beliau yang menentukan arah kebijakan kemana negara ini harus dibawa. Beliau yang akan menentukan seberapa banyak pembantu beliau untuk mengeksekusi semua program. Dan akhirnya kita bersepakat antara pemerintah dan DPR untuk menghilangkan jumlah maksimal 34. Kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Prerogatif Presiden. Dengan mengingat ini adalah sistem presidensialisme. Karena itu Presidenlah yang akan menentukan dan menjadi nahoda bagi Republik ini. Ketika kemudian penunjukan kembali sebagai Menteri Hukum Republik Indonesia juga artinya kan Pak Presiden Prabowo sempat menyampaikan kenapa kemudian dari pemisahan itu Bapak Menteri Supratman Andi Aktas dipilih menjadi Menteri Hukum Republik Indonesia. Iya, saya cukup beruntung, Mbak Eli. Satu, bahwa Presiden Jokowi memberi saya kesempatan. Tapi tentu bukan karena pertimbangan personal kepada saya, tetapi pasti ada keterkaitan antara kedudukan Partai Gerindra yang sudah bergabung di dalam. Ada Pak Prabowo yang saat itu masih menjadi Menteri Pertahanan dan kita menjadi bagian dari Koalisi Merah Putih. Betul. Karena itu saya bersyukur diberi kesempatan oleh Pak Jokowi tentu atas restu dari Bapak Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Juga didorong oleh Ketua Harian, ya, ada Pak Dasko untuk memberi ruang yang luar biasa. Sehingga saya bisa di awal bisa memetakan menyangkut soal masalah-masalah di Kementerian Hukum dan HAM waktu itu. Sebelum imigrasi, pemasyarakatan, dan hak asasi manusia berdiri menjadi kementerian tersendiri. Nah, dengan modal 2 bulan itu, belanja masalah saya itu sudah selesai. Oke. Jadi lebih memudahkan di dalam nomenklatur yang baru sebagai Menteri Hukum untuk bisa mengakselerasi semua percepatan terkait dengan program dalam rangka mendukung apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Namun demikian kan bukan semata-mata apa yang dilakukan oleh Presiden, tetapi juga tentu harus didasarkan kepada rencana pembangunan jangka menengah kita dari 2025 sampai 2045 untuk menuju Indonesia emas yang kita cita-citakan. Nah, ini nih ada statement, kalau saya ini kan mewakili awam nih Pak Menteri. Kalau beberapa teman-teman netizen gitu atau masyarakat bilang, Pak Menteri ini menduduki salah satu kementerian yang seksi. Istilahnya tuh seksi atau strategis lah. Artinya kan Pak Menteri ini buat kita masyarakat melihat ya ini salah satu figur menteri yang memang salah satu bagian yang penting gitu. Pak Menteri tidak menolak kan anggapan ini? Itu bukan asumsi netizen saja, tetapi memang secara konstitusional Kementerian Hukum itu adalah sebagai sebuah kementerian yang memiliki peran yang cukup strategis ya. Pertama, kita tuh di dalam derajat kementerian
kita ada 3 klasifikasi. Di Undang-Undang Kementerian Negara juga sama. Ada kementerian, 3 kementerian yang nomenklaturnya itu sudah disebutkan oleh Undang-Undang Dasar. Ada Kementerian Dalam Negeri, itu nggak boleh dirubah. Betul. Kementerian Dalam Negeri nggak boleh dirubah. Kemudian Menteri Luar Negeri nggak boleh dirubah. Dan Kementerian Pertahanan. Jadi 3 kementerian nomenklaturnya tidak boleh sama sekali Atas dirubah. alasan apapun Alasan ya, nggak apapun, boleh. kecuali Kecuali. mengubah Undang-Undang Dasar. Baik, ya. Berikut kategori kedua, ada kementerian yang disebutkan urusannya di dalam Undang-Undang Dasar. Salah satunya Kementerian Hukum, urusan hukum. Jadi dia menempati posisi kedua. Karena itu siapapun presidennya, pasti kementerian ini akan tetap ada dalam arti kata menjalankan urusan di bidang hukum. Mungkin nomenklaturnya bisa berubah-ubah. Ya, tadinya Kementerian Hukum dan HAM, sekarang menjadi Kementerian Hukum aja, ya kan? betul. Nah, yang terakhir ada kementerian yang setiap saat sesuai kebutuhan presiden. Boleh ada, boleh tidak. Enggak. Tergantung fokus presiden yang ingin dicapai. Misalnya. Ya. Misalnya kan dulu ada menteri perumahan. Oh iya. Tiba-tiba hilang. Sekarang presiden menganggap itu penting ada lagi. Gitu. Gitu juga Kementerian HAM umpamanya. Di zaman Gus Dur sempat ada Menteri HAM ya. Kalau tidak salah dulu menterinya Hasbala M. Saad. Oh iya, ya. Saya ingat. Hasbala Setelah M. Saad. itu dilikuidasi. Sekarang di zaman Pak Prabowo dianggap HAM itu menjadi sesuatu yang penting. Maka dibentuk Kementerian HAM. Demikian pula halnya yang lain-lain. Nah, karena itu posisi Kementerian Hukum bukan soal seksi atau tidak, tetapi itu memang wajib ada karena itu amanat dari Undang-Undang Dasar kita. Ada juga nih, kan saya suka baca-baca lah komen-komen netizen nih Pak Menteri. Wah, kalau Supratman Andi Aktas jadi Menteri Hukum, dan kita tahu bahwa karir beliau adalah salah satu juga petinggi juga, orang penting lah di Gerindra gitu ya. Lalu, berarti ini memang terpilih nih atau disebut pilihan gitu. Jadi sosok Supratman Andi Aktas ini pilihan. Pak Menteri juga nggak menolak anggapan netizen ini? Pertama tentu subjektivitas presiden untuk memilih karena itu hak prerogatif presiden untuk menunjuk pembantunya. Kalau kemudian kita dipercaya oleh Bapak Presiden, tentu sesuatu yang perlu kita syukuri. Tetapi sekali lagi prinsipnya adalah semua menteri itu harus sadar posisinya sebagai pembantu presiden. Jadi tidak boleh melampaui kewenangan apalagi menjalankan sebuah program yang tidak sevisi dengan Bapak Presiden. Jadi buat saya ini sebuah kehormatan, tetapi saya juga sadar bahwa saya hanya membantu Bapak Presiden. Kepercayaan ini tentu bisa setiap saat presiden, entah itu alasannya objektif ataupun politis, itu memberhentikan menteri yang bersangkutan dan kita harus siap untuk itu. Nah, bagi saya sejak dipercaya menjadi menteri, saya tentu akan menjaga sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum, terutama di bidang pembentukan regulasi. Bagaimana kemudian Presiden menugaskan untuk melakukan review dan harmonisasi perundang-undangan agar asta-cita yang dijanjikan oleh Presiden dalam masa-masa kampanye yang lalu oleh Bapak Presiden Prabowo itu bisa didukung dengan aspek regulasinya yang sesuai dengan cita-cita yang beliau akan ambil. Pak Menteri, satu lagi nih, ini saya tanyakan ke beberapa menteri yang lain juga, karena apa yang disampaikan Presiden secara personal gitu kepada seorang Supratman Andi Aktas juga mereka masih kepo juga. Iya, bahwa Pak Menteri sudah lama kenal dengan Presiden Prabowo, bahkan satu partai, dan pasti sudah biasa berkomunikasi secara intens. Tapi juga bertanya, waktu itu saat diangkat, Pak Presiden bilang apa sih kepada Pak Menteri Supratman Andi Aktas? Seingat saya ya, Mbak Lia, satu, Bapak Presiden Prabowo Subianto itu dalam berbagai kesempatan, sebelum dan setelah menjadi presiden, apa yang beliau sampaikan sama. Sama. Konsisten. Nggak pernah berubah.
terhadap masalah-masalah korupsi, Baik. bagaimana kemudian soal demokrasi, kemudian hal-hal yang terkait dengan soal hak asasi manusia, dan di bidang kesejahteraan, bagaimana memenuhi rasa keadilan termasuk di dalamnya penguasaan lahan yang harus dinikmati oleh semua warga. Nah, karena itu sejak saya diangkat oleh beliau, saya betul-betul berusaha bekerja untuk menerjemahkan apa yang menjadi keinginan beliau. Saya ingat waktu pertama kali dipanggil setelah menandatangani Fakta Integritas, saya berada di Kertanegara bersama dengan beliau, kami digilir, dipanggil satu-satu kan. Kemudian di ruangan itu juga Pak Dasko ada, kami bertiga ya waktu giliran saya. Pak Prabowo hanya menitip satu hal, kamu jangan pernah korupsi, karena kalau kamu korupsi, saya yang akan kejar kalian. Ya kan? Selalu disampaikan. Selalu disampaikan. Ya. Dan itu kan bukan hanya kepada kami pada saat berdialog. Siapapun yang beliau temui, kader-kader Gerindra, pasti semua disampaikan hal yang sama. Dan itu terus berlanjut sampai dengan dalam sidang-sidang kabinet yang beliau pimpin, nggak pernah berubah. Selalu. Sampai hari ini. Kemarin sebelum bertolak ke ketika ke Mesir ya, kami masih sempat melaporkan tentang kegiatan rencana amnesti yang akan beliau berikan. Pesan itu pun juga sama. Kami bersama dengan Pak Menko Hukum, Pak Yusril, dengan Menteri IMIPAS, Pak Agus, dan juga Menteri HAM. Sama. Jadi konsistensi itulah yang harus kami terjemahkan di dalam sebuah kebijakan. Karena itu di Kementerian Hukum, Mbak Ali, saya saat ini mengembangkan ataupun fokus kepada dua hal. Yang saya anggap kalau saya bisa menyelesaikan dua hal ini, maka kemudian proses transparansi semua pekerjaan di sini untuk mencegah tindak pidana korupsi terjadi, itu akan lebih mudah. Apa itu Pak Menteri? Yang pertama, kami konsisten akan menerapkan merit system dalam sistem jenjang kepangkatan di Kementerian Hukum. Kemudian yang kedua adalah menyangkut soal transformasi digitalisasi. Transformasi digitalisasi. Untuk semua layanan di kementerian. Ada kurang lebih sekitar 150 sekian jenis layanan di beberapa direktorat jenderal yang dibutuhkan untuk bisa memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan. Nah, karena itu nanti dengan sistem digitalisasi dan data yang terintegrasi ya di antara semua direktorat jenderal maupun badan yang ada di Kementerian Hukum, itu akan lebih mudah sehingga masyarakat bisa mengakses di mana saja, kapan saja. Nah, sudah sejalan dengan arahan Bapak Presiden bahwa kalau kita bisa melakukan transformasi digital tadi, maka tentu akan lebih menghemat baik dari sisi pengeluaran, perjalanan dinas, karena semua bisa kita lakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, ya kan? Sekarang kan sudah bahkan saya menganggap dunia semakin semua serba dekat. Kalau dulu bordernya terlalu jauh karena kita tidak bisa berselancar di dunia maya, sekarang kita bisa bertemu di udara. Betul. Nah, pertemuan daratnya yang harus dikurangi sehingga bisa menimbulkan efisiensi. Oke, ini menarik nih Pak Menteri. Saya nih kan lagi-lagi nih mewakili masyarakat. Ada 159 layanan publik ya, dan itu akan ditransformasi secara digitalisasi sehingga tidak ada pertemuan darat yang memungkinkan celah-celah terjadinya tadi ya korupsi, nepotisme dan lain-lain. Nah Pak Menteri, kalau Pak Menteri mengevaluasi, pasti karena kan Pak Menteri menempati kementerian yang sebelumnya sudah oleh menteri-menteri sebelumnya. Artinya karena ini adalah dua PR penting dari seorang Supratman Andi Aktas, artinya Pak Menteri melihat sebelumnya memang proses dua hal ini belum maksimal atau masih banyak kekurangan dan PR? Saya tidak mau bicara tentang yang lalu ya. Pertama saya menganggap saya tidak perlu mempersoalkan tentang masa lalu. Bicara ke depan. Tapi saya selalu bilang, saya belanja masalah lebih awal. Belanja masalah. Ya kan? Setelah kita tahu masalahnya apa, baru kemudian kita tentukan apa yang akan kita capai. Saya tidak berani ataupun mau menyatakan di masa lalu ada
Itu tidak penting karena toh sudah Oke, terjadi. baik. Dan toh juga saya tidak harus bertanggung jawab. Baik, baik, baik. Selain di masa pemerintahan dan di masa saya menduduki jabatan, itu yang saya pertanggungjawabkan. Pak Menteri, ini menarik juga soal tadi Pak Menteri sampaikan, bicara ke depan. Nah soal bahwa Pak Menteri masih ada banyak PR nih soal terutama tadi ya, amnesti. Ini kan viral nih beberapa hari ini, salah satunya Mary Jane ya kan, pulang gitu. Memang ya kita bisa lihat semua. Nah memang artinya memang kenapa amnesti yang mungkin ada PR, Pak Menteri bilang ada amnesti terkait 44.000 napi. Nah persoalan kita ini artinya itu dimungkinkan Pak Menteri akan kemudian biar lebih efektif kemudian bagaimana transfer, gerasi dan amnesti terkait juga rehabilitasi beberapa narapidana ini. Ya. Satu, saya bicara dulu yang transfer narapidana Baik. antar negara sahabat kita dan negara-negara sahabat. Memang kita belum punya aturan yang baku, satu. Tetapi kita punya pengalaman atau kita punya jurisprudensi terkait dengan pelaksanaan transfer narapidana. Dulu kasus Gorpi kalau nggak salah juga Iya, kita betul. transfer ya. Itu dulu diselesaikan lewat perjanjian mutual legal assistance kalau nggak salah. Nah karena itu beberapa kesempatan kami bertemu dengan Presiden dalam rangka membangun dialog, karena di beberapa tempat saya sampaikan juga, jangan lupa kita melakukan ini bukan karena hanya untuk kepentingan negara lain, tapi kita juga punya warga negara di luar sana yang butuh bantuan hal yang sama. Betul, jadi Ya saling kan? menguntungkan Nah, ya. jadi itu Ya, satu. ya. Karena kita belum punya undang-undang, maka Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan itu bersepakat supaya untuk program ataupun pertukaran atau transfer tahanan tadi, itu untuk sementara perjanjiannya itu ditangani oleh Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi Oke. PRAS. Dalam hal ini adalah Prof. Yusril. Dan itu udah berjalan. Proses pembicaraannya, proses penandatanganan, poin-poinnya. Tapi intinya adalah semua yang terkait dengan proses pidana di Indonesia itu wajib negara sahabat harus mengakui itu dulu. Soal kedaulatan kita, dan pada saat kita lepaskan itu statusnya adalah mereka itu adalah warga binaan, narapidana. Oke. Presiden tidak memberikan grasi atau amnesti kepada yang bersangkutan. Jadi itu prinsipnya, dan itu mereka harus terima dulu nih. Itu tercantum jelas di dalam agreement yang ditandatangani oleh antara pemerintah Indonesia maupun dengan pemerintah negara kalau Mary Jane dengan Filipina. Iya. Nah, itu satu. Yang kedua soal amnesti yang jumlahnya besar. Satu, pertimbangannya sosiologis. Faktanya hari ini, waktu saya menjabat jadi Menteri Hukum dan HAM, saya juga membawahi Dirjen Pemasyarakatan. Betul. Saya coba untuk berkunjung dan menganalisa tentang masalah yang ada di lapas. Ternyata overkapasitas itu jumlahnya luar biasa. Iya. Jadi bahkan mencapai 130-140% overkapasitas kita. Yang saat itu kalau tidak salah hampir 250.000 orang jumlah warga binaan kita. Nah, itu satu fakta ya, fakta. Tapi yang kedua, kenapa amnesti ini diambil? Yang sebahagian besar itu 39.000 dari 44.000 itu adalah orang yang seharusnya memang tidak berada di situ. Itu salah tempat. Seperti kasus adalah narkoba. narkoba. Pengguna ya. Rehabilitasi harusnya mereka direhab, bukan di dalam, bukan tempatnya di dalam. Itu satu. Jadi Presiden ingin mengembalikan bahwa bagi mereka yang korban harusnya itu direhabilitasi, sehingga proses amnesti itu bisa kita lakukan. Karena bedanya Mbak Li, satu, karena ada dua yang bisa ditempuh oleh Presiden. Boleh lewat grasi, boleh amnesti. Bedanya kalau grasi itu kan terkait dengan pengurangan masa hukuman, ya kan? Jadi memberi keringanan. Tapi kalau amnesti itu menghapuskan pidana. Nah, beberapa kasus-kasus politik di luar yang saya jelaskan tadi, kita juga punya PR terkait dengan dialog tentang bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan teman-teman saudara-saudara kita di Papua.
Sehingga tahanan-tahanan politik yang bukan merupakan gerakan bersenjata, Iya. tapi karena ada teman-teman, adik-adik aktivis kita di Papua Terpengaruh dengan gitu ya, ekspresi ekspresi. ya yang seakan-akan itu adalah sebuah tindakan makar kepada negara. Nah, itu juga diberi amnesti oleh Bapak Presiden. Kita sebut mereka layak disebut korban begitu? Bukan, juga? itu Bukan beda juga? kasus Oh, lagi, beda juga beda ya. kasus ya. Nah, yang ketiga tadi kan satu Iya, terkait penggunaan narkoba, pemakaian yang narkoba. kedua menyangkut soal kasus politik di Papua. Nah, yang ketiga adalah orang yang saat ini dalam kondisi di dalam lapas itu mengalami sakit yang berkepanjangan. Oke, sehingga membutuhkan perawatan Perawatan yang harusnya intensif berada gitu di ya. luar ya. Dan penyakit berkepanjangannya itu bukan penyakit biasa. Sebagian besar itu satu sudah mengalami gangguan jiwa. Orang dalam gangguan jiwa, kejiwaan. Sehingga harusnya di rumah sakit orang dalam gangguan jiwa lah. Iya, Seperti betul. itu. Tapi ada yang lebih mengerikan lagi. Dari 1.200 orang itu sebagian besar adalah pengidap HIV, AIDS. Yang itu beresiko kan. Beresiko sekali. Bisa menularkan kepada yang ya. lain. Kita nggak Iya, tahu apa iya, yang terjadi iya, di iya. dalam ya. Nah, karena itu upaya preventif dan yang demikian dan butuh sebagai dari sisi aspek kemanusiaan itu Presiden menganggap ini oke, kita harus concern kepada kemanusiaannya dibandingkan yang lain. Karena itu juga menjadi sesuatu yang diberi kesempatan untuk mendapatkan amnesti. Nah, apa intinya Mbak Eli? Satu lagi ya, yang terakhir adalah menyangkut soal kan selama ini orang dikritik tidak boleh menghina kepala negara dan lain sebagainya. Jadi kasus-kasus ITE, penghinaan kepada kepala negara banyak kan? Dan netizen banyak juga yang tersangkut. Ya, dan akhirnya sekarang justru belum dilakukan amnesti, tapi respon positif itu luar biasa bahwa konsen Bapak Presiden kita bagaimana menghargai perbedaan pendapat soal demokrasi, kebebasan dan demokrasi, kebebasan, berekspresi. Dan beliau selalu menyampaikan ke kami ya di beberapa kali pertemuan, itu resiko menjadi sebagai pejabat publik untuk mendapatkan masukan, kritikan atau apapun. Dan nggak sekedar presiden gitu, pejabat lain juga sama, punya resiko yang sama. Ya, nah, Presiden menganggap itu bagian yang harus menjadi tanggung jawab bagi pejabat publik untuk itu, sehingga beliau memberikan amnesti juga kepada itu. Tapi nggak khawatir nanti justru sosmed jadi ajang untuk saling, maaf tadi ya Pak Menteri, membuli, menghina. Dan justru sebaliknya, kita berharap dengan ini juga kesadaran publik akan muncul. Bahwa itu bagian dari sesuatu yang tidak bisa terlalu kita kontrol, iya. Tetapi menyerang pribadi orang per orang kan nggak boleh, ya, nggak boleh. Tetapi khusus kepada pejabat publik, ya itu resiko, itu resiko jabatan, ya kan? harus kuat mental gitu ya ketika jadi pejabat publik. Sekaligus itu menjadi alat kontrol bagi pejabat untuk tidak melakukan. Di beberapa kesempatan di internal pun juga saya bilang kepada teman-teman mau eselon 4, 3, 2, eselon 1, saya sampaikan. Saya bukan malaikat. Satu, saya punya visi, punya pikiran untuk membangun kementerian ini menjadi lebih baik. Tetapi mungkin dalam perjalanan, saya tentu tidak lepas dari satu godaan. Saya berharap justru pengawasan ataupun masukan, kritikan dari teman-teman semua, saya terbuka. Orang boleh menyampaikan apa aja, apalagi kalau disertai bukti. Dan saya tidak akan memberi hukuman terkait dengan upaya-upaya untuk kita memperbaiki. Nah, karena itu partisipasi publik itu penting. Itu penting. Ya, ruangnya kita buka. Kemudian kita berusaha untuk membuat supaya jangan sampai menjadi ajang untuk saling menjatuhkan. Itu penting juga. Jadi etika dalam berselancar di dunia maya juga itu penting ya. Jadi harus ada kode etiknya juga. Walaupun Pak Menteri kan kita tahu juga bahwa sosmed juga jadi ajang. Ya maaf nih Pak Menteri ya, punya kepentingan lah ya. Ada dua pihak atau beberapa pihak yang punya kepentingan lalu menggunakan buzzer gitu untuk mengkriminalisasi figur tertentu, akhirnya jadi terorganisir lah Pak Menteri. Nah ini yang mungkin perlu juga diantisipasi bahwa iya jadi lembaga kontrol, tapi juga tadi masih ada aktivitas-aktivitas yang sebetulnya untuk kepentingan-kepentingan politis tadi. Betul. Saya tidak pungkiri itu. Dulu
dalam perjalanan karir politik saya di parlemen ya Mbak. Masih ingat nggak dulu ada persidangan Papa minta saham? Iya, ingat. Saya dibully luar biasa loh di media sosial. Tapi saya nggak peduli. Iya, iya betul. Saya nggak peduli. Begitu Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina Bapak Prabowo Subianto memberi arahan terkait dengan perjalanan sidang pada saat itu, ya saya harus melihat media sosial yang saya perlu ikuti atau enggak. Jadi harus ada memilah. Jadi tanpa harus melihat mereka itu punya motivasi untuk menjatuhkan, tetapi itu bagian dari respon publik terhadap setiap ada keputusan politik yang kita ambil. Ada yang pro, ada yang kontra, ya kan? Nah, hal yang itu wajar hal yang gitu wajar. ya. Pak Menteri, tadi ini menarik lagi nih Pak Menteri. Saya lihat kemarin Pak Menteri cukup viral juga tuh, dari pegawai yang 67.000, lalu kemudian jadi sekarang ada 8.000 orang pegawai di Kementerian Hukum Republik Indonesia. Ya karena memang iya terbagi menjadi 3, tapi lalu masyarakat juga nanya, kalau 8.000 masih ada, apakah sisa di 8.000 yang menjadi 67 semuanya dipindah ke 2 kementerian itu atau gimana Pak Menteri? Ya, memang yang terbanyak SDM-nya, sumber daya manusianya itu adalah pemasyarakatan. Pemasyarakatan ya, karena Itu kurang lebih kita punya lapas ada kurang lebih sekitar 600 ya, belum rumah tahanan negara, belum yang lain-lain. Pegawai-pegawai di Unit sektor kerjanya, itu iya. lapas ya. Itu kurang lebih hampir 57.000. Oke. Dari 67.000 dulu seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Baik. Jadi begitu pisah, baru satu aja itu sudah 47 ya atau 47 kalau nggak salah. Nah, setelah itu imigrasi juga hampir 10.000. Karena memang ya, unit layanan kita di beberapa daerah juga cukup banyak ya sebagai border lah, dan border terhadap orang, dan itu cukup banyak sehingga sebagian besar tentu SDM itu berada di Kementerian IMIPAS. Kalau untuk Kementerian HAM paling sekitar 200 orang. Yang katanya perlu ditambah Ya, tadi ya. 200 orang. Tapi Pak Menteri nggak merasa bahwa kewenangan atau kekuasaan Pak Menteri dikurangi? Sama sekali enggak. Enggak ya? Satu, presiden kalau sudah mengambil sebuah kebijakan, itu apapun wajib untuk kita jalankan. Yang kedua, buat saya, kewenangan itu semakin sedikit kewenangan yang kita miliki, Makin itu fokus. semakin fokus. Saya dulu kan pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM. Betul. Saya menyadari sepenuhnya bahwa Kementerian Hukum dan HAM yang menangani begitu kompleksnya masalah, terutama di pemasyarakatan dan imigrasi, maka keputusan yang tepat yang diambil oleh Bapak Presiden Prabowo untuk lebih fokus ada kementerian yang mengurus 2 hal ini dibandingkan harus gabung. Sementara Kementerian Hukum akan fokus menyangkut soal pembentukan regulasi. Nah, ini supporting. Jadi strategisnya Kementerian Hukum itu kan ada di situ. Bukan hampir, semua kementerian itu pasti punya kepentingan agar baik di sisi, terutama di bidang legislasi, untuk perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, itu kan semua harus diharmonisasi di sini. Kemudian juga dalam pengajuan kepada parlemen, kan selalu Menteri Hukum menjadi wakil pemerintah, karena memang tugasnya di bidang legislasi. Nah karena itu menurut saya dengan fokusnya sekarang, saya lebih enjoy bekerja sekarang. Ya kan, lebih enjoy, lebih bisa fokus dengan programnya tadi, apalagi kalau digitalisasi itu benar-benar bisa terwujud. Nah Pak Menteri, bicara soal tadi bahwa tugasnya jadi lebih fokus terkait regulasi, Pak Menteri mewakili pemerintah terkait penyusunan regulasi kepada parlemen gitu ya. Nah Pak Menteri, ini membawa aspirasi, saya juga masyarakat, mewakili juga masyarakat lainnya. Kita melihat bahwa mafia terjadi, bagaimana regulasi-regulasi ini gitu ya, masih kok terasa tumpang tindih gitu dengan regulasi-regulasi yang sudah ada. Misalnya ada beberapa hal, taruhlah misalnya salah satunya misalnya ada regulasi terkait pajak misalnya. Undang-undang ini, undang-undang A, B, C, lalu kemudian dikumpulkan sehingga pajakmu akhirnya jadi segini. Kadang teman-teman masyarakat tuh melihat ini sebetulnya beda-beda
petugas pajak aja nih yang sebetulnya kalau petugas pajak A kok bisa beda menerjemahkan undang-undang, petugas B kok bisa begini menerjemahkan undang-undang. Nah, tumpang tindih regulasi ini Pak Menteri yang mungkin menjadi PR juga seorang Pak Menteri Supratman Andi Aktas. Kemarin Presiden memberi tugas kepada kami di jajaran Kementerian Hukum untuk melihat bahwa memang terjadi overregulasi. Kita sadari sepenuhnya itu karena dulu kan dominannya ego sektoral. Betul. Jadi semua kementerian mau dengan Punya kewenangan, undang-undang masing-masing. punya undang-undang masing-masing dan mengatur kewenangannya yang kadang-kala saling berhimpitan dengan kementerian satu dengan kementerian lain. Sehingga sekarang kami fokus karena tugas dari Presiden untuk melakukan review atau melakukan kajian kembali terhadap 5 program yang menjadi prioritas Bapak Presiden. Satu, terkait dengan ketahanan pangan. Sehingga Dirjen Perundang-undangan saya sudah minta untuk melakukan review semua yang terkait dengan undang-undang, peraturan pemerintah, Kepres, ataupun peraturan menteri di seluruh kementerian untuk dilakukan penyusunan dan harmonisasi. Setelah hasilnya selesai akan kita serahkan kepada Presiden. Mana yang perlu kita rubah, mana yang perlu kita satukan, mana yang perlu memang sudah tidak perlu diatur lagi. Nah, begitu juga halnya di bidang energi. Kemudian makan bergizi gratis. Kemudian di hak-hak kepemilikan warga atas tanah, ya kan harus berkeadilan, kan Presiden selalu menyinggung Concern, itu. ya. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak punya ruang, apalagi diambil hak-haknya oleh orang-orang yang lebih kuat. Nah, karena itu kita lagi menyusun soal kelima panca prioritas yang saya sebut di sini. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 16 belanja masalahnya sudah selesai, hasil kajian dari Dirjen Perundang-undangan sudah selesai. Saya berharap nanti begitu Presiden tiba di Indonesia dari Kairo atau dari Malaysia, kami akan menyerahkan kepada Pak Presiden. Hasil kajiannya selesai, menunggu perintah beliau apakah kemudian kita harus melakukan perubahan ataupun melakukan revisi terhadap undang-undang yang saling tumpang tindih tadi. Pak Menteri, soal undang-undang memang masih menarik ya. Pak Menteri ini kan kita tahu, Pak Menteri ini kan lama di parlemen, ya kan, ketua balik hampir 2 periode di DPR RI. Lalu sekarang Pak Menteri jadi pihak di pemerintah gitu ya. Jadi lengkap sebetulnya, urusan regulasi pula gitu kan. Nah Pak Menteri, ketika bagaimana nih perbedaan ketika berada di parlemen, ketua balik gitu, lalu sekarang menjadi menteri gitu di pihak eksekutif, gimana Pak Menteri? Sekarang kurang lebih saya hanya pindah tempat. Pindah tempat aja. Pindah fungsi juga ya. Jadi kalau untuk di bidang regulasi, saya rasa tidak ada masalah ya. Hubungan kami dengan teman-teman di parlemen juga sangat bagus komunikasinya karena saya pernah di sana dan kebanyakan juga sekarang yang terpilih adalah teman-teman semua. Sehingga nanti kalaupun ada baik usul inisiatif teman-teman di parlemen ataupun usul inisiatif pemerintah akan mudah kami komunikasikan. Tetapi prinsipnya kita sekarang di Kementerian Hukum, undang-undang apapun yang dilahirkan harus berpedoman terhadap satu undang-undang RPJP ya. Kemudian juga harus berpedoman terhadap asta cita Presiden. Nah, kalau ini kita jadikan pegangan, maka tentu karena kan Presiden yang bertanggung jawab menakodai negara ini untuk 5 tahun ke depan. Apalagi cita-cita bersama kita di dalam implementasi kebijakan yang akan diambil, Presiden juga harus menjalankan undang-undang tentang rencana pembangunan jangka menengah kita RPJPM tadi untuk menuju tahun 2045 yang kita sebut sebagai Indonesia Emas. Ya kan? Nah, karena itu kalau kita gunakan pedoman ini, maka tentu dengan asta cita yang ada sama Presiden dan program Presiden yang dilakukan sebagai program prioritas, akan mudah kami mengawalnya. Jadi seluruh kementerian kalau ada usulan ataupun menteri-menteri yang lain ataupun badan, kalau itu bertentangan dengan kedua hal yang saya sebutkan tadi, dalam kegiatan pengharmonisasian itu akan lebih mudah.
Jadi sebetulnya kadang kan kita ngelihat bagaimana friksi-friksi gitu ya antara yang terjadi sering kali masyarakat menonton dan menyaksikan gitu ya karena TV parlemen kan suka live streaming sehingga semua masyarakat Indonesia bisa nonton gitu. Bagaimana hubungan atau komunikasi ketika rapat dengar pendapat gitu ya di eksekutif dan legislatif di parlemen gitu itu terasa sekali ada tegangnya gitu ya. Nah artinya Pak Menteri mau bilang dengan posisi Pak Menteri sekarang di eksekutif gitu ya, tadi Pak Menteri bilang pastinya tidak lebih baik komunikasinya dengan teman-teman di parlemen karena teman-teman semua. Pak Menteri merasa silo-silo dulu dan friksi-friksi dulu mungkin akan mudah diatasi ya sekali ini ya. Setiap kebijakan yang kita ambil itu kan produk politik. Jadi keputusan terkait dengan regulasi itu keputusan politik. Apalagi kalau bicara undang-undang. Itu pembentuk undang-undang menurut Undang-Undang Dasar kan DPR bersama dengan pemerintah. Itu Ya kan? bersama. Itu kan harus dilakukan bersama-sama. Saham kita sama. Walaupun kedudukan DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang pasca amandemen itu lebih dikuatkan oleh Undang-Undang Dasar. Ya. Tetapi untuk melahirkan, kita wajib atas persetujuan pemerintah dan harus dibahas bersama dengan pemerintah. Karena itu selalu saya katakan, dalam pembentukan regulasi, terutama yang terkait dengan undang-undang, sahamnya itu 50-50. Nah, karena dia produk politik, maka yang paling penting di luar aspek substansinya adalah komunikasi politik. Bagaimana kita menghargai pandangan fraksi-fraksi, karena kan di DPR tidak satu kayak di pemerintah kan. Betul. Kalau dulu Iya. zaman saya 9 fraksi. Iya, ya beda-beda kan? tentunya ya di parlemen pun Ya, ya. itu Iya, dinamis, karena kan 9 kepala yang harus dimintai keputusan. Tapi kalau di pemerintah lebih mudah, walaupun di dalam prakteknya juga tekanan ataupun masalah di antara semua kementerian kadang-kala juga tumpang tindih, ya kan? Nah ini seni untuk mengelola Seni, itu. menarik kalimat kata Politik seni itu adalah ya. seni mengelola konflik kepentingan, kewenangan yang saling tumpang tindih, ya kan? Nah, jadi di parlemen pun juga sama, waktu saya di Balek sama. Saya tuh juga ingat bagaimana Pak Menteri ketika di Balek sebagai ketua Balek, saya ingat banget waktu itu saya sebagai wartawan ini kan saat itu cukup panas juga nih Pak Menteri. Ketika ada undang-undang penyiaran bahwa melarang media untuk melakukan liputan investigasi gitu. Lalu ada juga bahwa selain ada Dewan Pers, ketika nanti ada tersangkut yang sifatnya misalnya lalu ada pengaduan itu lewat KPI kalau ternyata produk-produk jurnalismenya ada hal-hal yang keliru. Nah, saya ingat juga ternyata itu waktu itu Pak Menteri sebagai ketua Balek dan akhirnya isu yang kami perjuangkan untuk tidak dicantumkan akhirnya gugur. Artinya itu peranan Pak Menteri di sana. Jadi Pak Menteri tidak wartawan tapi memahami fungsi kami sebagai wartawan itu gimana ceritanya Pak Menteri? Saya ingin tahu. Memang ada 2 kasus ya Mbak, Iya, terkait dengan Undang-Undang Pers itu dulu terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja juga. Jadi setelah kami berkomunikasi dengan teman-teman jurnalis, kemudian juga Dewan Pers waktu itu, akhirnya kita bersepakat. DPR bersama pemerintah waktu itu, kebetulan saya ketua panjanya, akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Pers dari Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kejadian pertama. Karena kita berkomitmen bahwa kemerdekaan pers itu adalah segalanya. Karena jangan lupa kekuatan ataupun pilar demokrasi keempat itu adalah pers. Jadi pers adalah wadah untuk bisa melakukan menyampaikan berita, tetapi juga sekaligus kontrol fungsi bagi kontrol, Pak fungsi Menteri. kontrolnya. Betul. Itu kita sadari sepenuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu pengajuan undang-undang penyiaran. Banyak orang yang menganggap dulu bahwa yang menginisiasi undang-undang penyiaran itu adalah Badan Legislasi. Iya. Padahal sebenarnya tugas kami waktu itu adalah melakukan pengharmonisasian. Itu adalah usul dari kawan-kawan kita dari Komisi 1. Begitu ribut, saya kebetulan jadi ketua panjanya juga, akhirnya kami mengambil kesimpulan ya, bahwa sebaiknya tidak dilanjutkan. Nah, akhirnya redalah lagi kembali. Jadi saya tampil pun juga di teman-teman media. Buat saya itu sebuah pengalaman dan sekaligus
bukti nyata bahwa kita memerlukan pers untuk di samping jadi sumber inspirasi dan berita, tetapi jangan lupa itu adalah fungsi kontrol untuk membangun sebuah negara dan menjadikan sebagai bagian dari upaya demokratisasi dalam pembangunan. Pak Menteri ini ya sebagai lama di politis gitu ya, lalu kemudian juga advokat gitu ya. Tapi sekarang kita tahu perjalanan Pak Menteri lama di legislatif, lalu sekarang di eksekutif. Lalu yang viral juga putra Pak Menteri nih, Archandra Muhammad Akbar menjadi wakil ketua MPR termuda dari DPD RI, 26 tahun dalam sepanjang sejarah. Jadi menarik juga, bapaknya yang kita tahu memang sudah berkarir di politik, lalu sekarang menjadi seorang menteri, lalu putranya juga sekarang meneruskan. Artinya ketertarikan putra Pak Menteri ini di dunia politik juga melihat bapaknya kah? Ya, pastilah ya. Jadi saya juga dulu sama loh, Mbak. Bapak saya kan dulu jaksa ya, almarhum bapak saya. Jadi dulu cita-cita saya ya mau menjadi seorang jaksa waktu itu. Makanya kuliah Fakultas Hukum dengan harapan begitu selesai nanti bisa menjadi seorang jaksa. Tapi ternyata perjalanan hidup itu tidak semulus apa yang kita cita-citakan. Tapi buat saya sama halnya dengan Akbar ya. Tentu mungkin karena sejak kecil saya kan ikut dalam kontestasi pemilihan itu cukup panjang. Iya. Sejak tahun 2005 saya sudah ikut pilkada langsung. Pilkada langsung pertama. Waktu itu Akbar mungkin masih SD 2005 ya. 2005 masih SD ya. SD loh. Dan itu udah ikut. Saya kampanye. Nemenin bapaknya ngelihat langsung ya. Nah, jadi pasti darah-darah itu juga muncul. Karena lingkungan mempengaruhi kan. Tapi bukan karena bapaknya, kamu nanti meneruskan saya. Enggak sama sekali. enggak. Jadi saya dalam pola mendidik anak, Mbak, dari kecil saya memang ajar untuk mandiri. Jadi Mbak Ali tahu, Akbar ataupun adiknya, saya urus sekolahnya itu hanya waktu SD. SMP sampai dengan dia kuliah, itu dia udah urus sendiri. Jadi memang saya membangun sebuah supaya dia bisa lebih mandiri dan begitupun halnya sekarang. Waktu terpilih menjadi anggota DPD pun juga saya berbeda dapil. Kan? Karena saya tidak maju di Sulawesi Tengah, saya maju di Nusa Tenggara Barat 1 ya. Apalagi pada saat terpilih menjadi anggota pimpinan MPR, saya juga shock, saya nggak tahu sama sekali. Jadi sama sekali bukan karena oh nggak ada, saya sama sekali tidak ada cawe-cawe bapaknya sama sekali ini, ya Pak ya? Dan itu teman-teman pun tahu semua, nggak ada. Saya bahkan tahu mau maju itu 3 jam sebelum pemilihan. Ya saya bersyukur ya, tapi mudah-mudahan itu menjadi proses dalam belajar ya. Itu proses belajar untuk keterpilihan soal umur yang selama ini orang selalu permasalahkan, ternyata tidak ada korelasinya lagi. Jadi dunia politik, dunia apapun sekarang, pokoknya sudah memberi kesempatan yang sama. Siapa yang mampu dan mau bekerja keras, ruangnya terbuka kepada siapa saja. Ya buat seorang, ini sebagai ayah lah, kita sebut sebagai ayah, melihat anaknya Mas Akbar gitu ya, yang ternyata mandiri gitu dengan usahanya sendiri, sekarang di DPD lalu menjadi wakil ketua MPR RI. Bagaimana perasaan seorang ayah melihat anak seperti itu? Kalau boleh mau jujur ya, kita itu sebagai manusia, tentu Mbak Ali juga dan pemirsa semua Garuda TV, siapapun, sebagai manusia kita tentu bertekad untuk tidak digalahkan oleh siapapun. Itu naluri kita sebagai manusia. Satu-satunya yang kita ikhlas orang lain melebihi kita, itu pasti cuma keturunan kita, anak kita. Jadi legacy. Jadi itu pasti ada kebanggaan. Tetapi selalu saya pesan bahwa jabatan itu sementara. Dan jangan lupa bahwa diminta atau tidak, jabatan dan kekuasaan yang kita miliki pasti berakhir. Entah karena terpaksa atau dipaksa, atau karena memang faktor waktu. Nah, karena itu amanah itu harus dijaga.
Pak Menteri, ini saya juga ingin tanyakan, karena kita dalam hidup kan, apakah ada tipe yang manusia yang ketika dalam perjalanannya naik turun gitu ya, atau mungkin selalu naik-naik terus gitu. Pak Menteri juga apakah pernah merasakan atau mengalami berada dalam titik terendah seorang Supratman Andi Aktas itu, apakah pernah berada dalam titik terendah? Oh, berkali-kali. 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 Tapi intinya gini, saya dididik orang tua juga sama. Jadi memang dididik untuk mandiri sejak awal. Saya beruntung lah memiliki orang tua, tidak berlebihan, tapi tidak juga terlalu. Sehingga kami selalu merasa bersyukur karena merasa selalu cukup. Di awal-awal saya membangun baik karir di dunia hukum, kemudian juga di dunia akademik, di dunia usaha, pernah di atas, jatuh, naik lagi, jatuh lagi, itu suatu hal yang biasa. Tapi yang penting dalam hidup kan seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden kita, kalau jatuh, bangkit, jatuh, bangkit lagi. Bahwa ada masa-masa tertentu di mana kita mengalami kekecewaan, ya pasti setiap kegagalan sebagai manusia kalau nggak kecewa itu, tapi bagaimana mensikapinya, nah itu yang membedakan mana orang yang matang secara psikis untuk mengatasi sebuah masalah. Tapi bahwa saya pernah mengalami masa-masa tersulit dalam hidup, baik sebelum saya menikah maupun setelahnya, pernah. Jadi, tapi saya tidak pernah mau itu biar menjadi pengingat aja bahwa tidak selamanya kita berada di atas, tidak selamanya kita berada di bawah. Siapa manusia yang kuat secara mental untuk menyikapi kegagalan maupun keberhasilan itu sebagai seorang manusia dan selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan pada kita, saya yakin itu bisa kita lewati semua. Saat di atas kita tidak perlu congkak, tapi saat kita berada di bawah kita tidak perlu merasa terlalu rendah dibandingkan orang lain. Tapi satu penasaran deh, seorang Supratman Andi Aktas, apa yang paling yang belum dicapai dan mau dicapai ke depan? Buat saya apa yang ada saat ini, buat saya sudah lebih dari apa yang saya bayangkan. Saya tidak pernah bermimpi menjadi seorang menteri ya, sebagai pembantu presiden. Seperti yang saya sampaikan sama Mbak Eli tadi, dulu cita-cita saya itu menjadi seorang jaksa. Seandainya itu terwujud dulu ya, mungkin ya paling tinggi sekarang mungkin saya bisa jadi kepala kejaksaan tinggi, ya, mungkin Kajati ya. Tiba-tiba sekarang saya bisa menjadi seorang menteri, saya bisa bersahabat, berteman dengan jaksa agung, ya. Itu buat saya pencapaian yang sudah. Tetapi intinya buat saya dimanapun saya bisa memberikan kontribusi yang terbaik, saya akan jalani, saya akan memberi yang terbaik buat institusi dan orang yang memberi kepercayaan. Karena itu Mbak Eli, yang penting saya jalani sekarang jauh lebih mudah, karena Bapak Presiden tidak menugaskan apa-apa yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan jabatan. Tidak ada titel ini, kecuali satu. Pokoknya jalani kewenangan yang ada, harus amanah, nggak boleh korupsi. Itulah yang saya implementasikan sekarang. Sebenarnya kebebasan seorang Supratman. Ya, itu. Walaupun saya tahu godaan itu besar. Dulu kita di parlemen kita tidak punya kewenangan apa-apa. Di sini godaannya besar, bukan sesuatu yang mudah, ya kan? Saya mengelola anggaran walaupun sudah tidak lebih besar dibandingkan yang lalu, tapi angkanya cukup fantastis, masih kurang lebih sekitar 5 triliun. Nah, kalau saya tergoda dengan hal-hal yang seperti itu artinya saya tidak menjalankan apa yang menjadi penegasan Bapak Presiden kepada saya. Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas, terima kasih sudah berdialog bersama kami di program Garuda TV Orang Penting. Terima kasih Pak Menteri. Sama-sama. Selamat bekerja Pak Menteri.